Halo, selamat datang di program belajar bersama Zulfa. Apa kabar kalian? Aku harap kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk kali ini aku akan membahas tentang menghitung pendapatan nasional. Jadi untuk menghitung pendapatan nasional itu sendiri ada 3 metode atau 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan pengeluaran. Nanti kita akan bahas satu persatu gitu. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama, aku akan kasih tahu dulu nih pengertian dari pendapatan nasional itu apa. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang menghitung pendapatan nasional dengan metode atau pendekatan produksi. Yang kedua, kita akan mencoba untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Dan yang terakhir, menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Gitu. Terus yang terakhir, pastinya nanti kita akan bareng-bareng untuk menyimpulkan gitu ya. Oke. Yang pertama, pengertian dari pendapatan nasional. Jadi, yang dimaksud dari pendapatan nasional itu adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, gampangannya ini aku akan kasih sebuah ilustrasi gitu ya. Anggap aja ada suatu negara yang namanya negara ABC gitu. Nah, di dalam negara ABC itu terdapat orang-orang yang mempunyai profesi sebagai nelayan, kemudian sebagai penjahit, dan juga sebagai petani. Jadi ini nelayan, ini sebagai penjahit, ya, ini penjahit, dan juga yang ini petani gitu. Nah, dalam 1 bulan gitu ya, dalam 1 bulan masing-masing orang ini, nelayan, penjahit, petani, itu pastinya punya penghasilan gitu. Kita tulis aja misalnya dalam 1 bulan si nelayan ini penghasilannya adalah 2,5 juta rupiah gitu ya misalnya. Kemudian si penjahit dalam 1 bulan itu penghasilannya adalah 4 juta rupiah. Kemudian si petani itu penghasilannya misalnya 3.500.000 rupiah dalam 1 bulan. Nah, gimana cara menghitung pendapatan nasional gitu? Atau gimana sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Gampangnya gini, pendapatan nasional itu pendapatan atau penghasilan dari setiap orang yang ada di negara tersebut tuh digabungin kayak gitu. Misalnya ini ya, kita mau menghitung pendapatan nasional dari negara ABC gitu. Di negara ABC itu ada petani, ada nelayan, dan juga ada penjahit. Bentar, aku hapus ini dulu. Bentar. Oke. Kita mau hitung nih pendapatan nasional negara ABC. Pendapatan nasional atau biasanya disimbolkan dengan huruf Y ini ya. Nah, pendapatan nasional dari negara ABC itu gimana gitu? Gabungin aja gitu penghasilan dari nelayan, penjahit, sama petani gitu. Nelayan tadi penghasilannya adalah 2.500.000 rupiah. Terus si penjahit ini penghasilannya dalam 1 bulan adalah 4 juta rupiah, sama si petaninya dalam 1 bulan penghasilannya 3.500.000. Berarti kalau digabungin nilainya adalah 10 juta. Nah, ini adalah pendapatan nasional negara ABC per bulan kayak gitu. Jadi gampangannya itu adalah jumlah penghasilan gitu antara masyarakat yang ada di suatu negara kayak gitu.
Nah, tapi untuk pendapatan nasional itu nanti kita akan belajar 3 pendekatan ya, cara untuk menghitung pendapatan nasional. Ada yang produksi, pendekatan pendapatan sama pendekatan pengeluaran gitu. Yuk, kita lanjut ya ke slide berikutnya, dan semoga ilustrasi yang aku kasih ini bisa kalian kebayang gitu ya, pendapatan nasional itu pokoknya dijumlahin gitu ya, pendapatan masyarakat yang ada di suatu negara kayak gitu. Nah, ini kalau menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi gitu. Jadi kita pakai rumus nilai tambah 1 tambah nilai tambah kedua ditambah nilai tambah berikutnya gitu. Misalnya kayak gini, ketika mau produksi pakaian, ini kan pakaian nih. Ketika mau memproduksi pakaian, tuh, pasti kan akan ada bahan bakunya gitu. Pakaian ini dibuat dari apa? Pakaian dibuat dari kain gitu kan. Terus kain dibuat dari apa? Kain itu dibuat dari benang gitu. Terus benang dibuat dari apa? Dari kapas kayak gitu. Jadi ketika mau bikin sesuatu kan ada bahannya gitu. Nah, kalau menggunakan nilai tambah, gitu misalnya aku kasih contoh nih, untuk memproduksi kapas, gitu ya, untuk produksi kapas nilainya tuh Rp10.000 misalnya gitu, Rp10.000. Terus untuk produksi benangnya nilainya itu adalah Rp15.000. Kemudian untuk memproduksi kain nilainya adalah Rp25.000. Dan yang terakhir ketika produksi pakaian baju udah jadi itu ya, nilainya itu adalah Rp45.000. Nah, kalau menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan nilai tambah, berarti kita harus cari nilai tambahnya dulu sebelum menghitung pendapatan nasional kayak gitu. Gimana sih caranya menghitung nilai tambah? Menghitung nilai tambah itu adalah nilai tambah sama dengan nilai output-nya, nilai output dikurangin dengan nilai input. Maaf ya, tulisannya agak tidak beraturan. Oke. Nah, coba kita menghitung pendapatan nasional dari contoh yang aku kasih ini ya. Pertama, kita harus cari nilai tambah yang pertama ya. Kita butuh nilai tambah yang pertama. Nah, nilai tambah yang pertama itu nilai bahan baku dasar gitu ya. Nilai bahan baku dasar ketika memproduksi barang. Nah, bahan baku dasar ketika mau membuat benang, kain, pakaian itu kan adalah kapas ya. Jadi nilai tambahnya itu adalah nilai bahan baku dasarnya kayak gitu, yaitu si kapasnya ini. Nah, kapasnya nilainya berapa? Yaitu Rp10.000. Nah, terus kita cari nilai tambah yang kedua. Nah, nilai tambah yang kedua itu jangan masukkan angka 15.000 langsung gitu ya. Jangan dimasukkan langsung ke sini. Tapi cari selisihnya gitu. Ingat, mencari nilai tambah itu nilai output dikurangi nilai input. Jadi kalau misalnya outputnya adalah benang, si benang ini nilainya adalah 15.000, maka nilai inputnya adalah barang atau bahan yang digunakan untuk membuat kapas. Nilainya berapa? Yaitu 10.000. Jadi kita cari selisihnya nih. Nilai tambah kedua adalah selisih dari 15.000 dan 10.000. Selisihnya adalah Rp5.000. Terus kalau kita cari nilai tambah yang ketiga gitu ya.
Nah, nilai tambah yang ketiga ini cara mencarinya adalah selisih dari 25.000 dan 15.000. Jadi outputnya misalnya kita mau cari yang ini ya, yang kain. Berarti kan nilai outputnya untuk membuat kain adalah 25.000. Nah, bahan yang digunakan untuk buat kain itu berapa? Nilai inputnya berapa? Yaitu 15.000. Jadi nilai tambah yang ketiga itu adalah 10.000. Selisih dari 25.000 dan 15.000. Kayak gitu. Berarti ini 10.000 rupiah. Nilai tambah yang terakhir yaitu selisih antara 45.000 dan 25.000. Ini ya selisihnya ini ya. Jadi nilai outputnya ini adalah pakaiannya. Misalnya kita mau cari nilai output ini ya, nilai tambah dari kain ke pakaian kayak gitu ya. Nilai outputnya itu adalah nilai pakaiannya, sedangkan nilai inputnya itu adalah nilai kainnya kayak gitu. Jadi selisihnya berapa nih? Selisihnya adalah 20.000 rupiah. Jadi tinggal ditambahin aja 10.000 rupiah ditambah 5.000 rupiah ditambah 10.000 ditambah 20.000 sama dengan 45.000 rupiah. Ini kalau misalnya produksinya satu baju ya. Gimana kalau misalnya produksinya 10 baju gitu ya. Berarti nilainya ini ya, nilai 45.000 ini nantinya dikalikan sama 10 gitu. Misalnya ternyata produksi pakaiannya tuh 10 loh, berarti yang dikalikan 10 itu yang 45.000. Jadi yang udah kita cari tadi ya, dari 10.000, 5.000, 10.000, 20.000. Karena 45.000 ini mewakili satu baju, kalau misalnya ternyata produksinya 10 ya tinggal dikaliin sama 10 kayak gitu. Nah, ini menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi. Nah, kemudian kalau menggunakan metode pendapatan, pendapatan nasional itu dihitung berdasarkan balas jasa ya, berdasarkan balas jasa yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi. Nah, teman-teman ingat-ingat lagi nih faktor produksi ada berapa? Hayo. Nah, faktor produksi itu ada 4, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga kewirausahaan gitu ya, skill kewirausahaan. Nah, yang dijadikan dasar untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan itu adalah balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Nah, misalnya nih SDA. Ini SDA, ini SDM, ini modal, sama ini adalah kewirausahaan, gitu kan. Nah, coba diingat-ingat lagi, setiap pemilik faktor produksi ini punya balas jasa apa sih, gitu kan. Nah, kalau SDA itu kan balas jasanya berupa rent atau sewa, ya kan. Kalau SDM itu balas jasanya berupa wages atau upah, gitu kan. Terus kalau modal, balas jasanya adalah interest atau bunga ya. Bunga, dan yang terakhir kalau kewirausahaan itu balas jasanya adalah profit atau keuntungan. Oke. Nah, rumusnya kayak gimana gitu? Rumusnya itu sebenarnya tinggal ditambah-tambahin aja gitu. Balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi itu tinggal ditambahin aja gitu. Jadi rumusnya kalau mau menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan itu Y sama dengan R itu rent,
W itu wages, terus I itu interest, dan yang terakhir adalah profit gitu. Misalnya nih, aku kasih contoh, katakanlah di sini pemilik sumber daya alam yang ada di negara ABC, kita kasih contoh di negara ABC aja lah ya. Saya nih, contohnya tetap di negara ABC gitu ya. Nah, pemilik sumber daya alam yang ada di negara ABC itu memperoleh hasil sewa gitu ya. Misalnya hasil sewa pemilik sumber daya alam yang ada di negara ABC itu sebesar, contohnya aku lupa, 750. Misalnya nih, ternyata setelah digabungin, gitu ya, rent yang diperoleh oleh para pemilik SDA di negara ABC itu nilainya adalah 750 triliun gitu. Kemudian upah yang diperoleh oleh tenaga kerja atau sumber daya manusia yang ada di negara ABC ketika digabungin atau dijumlahin gitu ya. Ternyata itu adalah 5.670 triliun. Misalnya ini contoh ya. Kemudian modal atau balas jasanya adalah interest. Jadi interest atau bunga yang diperoleh oleh para pemilik modal yang ada di negara ABC kalau digabungin atau dijumlahin totalnya itu adalah 600 triliun rupiah, saya kayak itu. Sedangkan profitnya kalau dihitung-hitung itu misalnya dapat 2.200 triliun. Jadi para wirausaha kayak gitu ya, profitnya itu kalau digabungin atau dijumlahin, misalnya nih di negara ABC ada beberapa pengusaha kayak gitu. Ternyata profit yang diperoleh oleh pengusaha-pengusaha yang ada di negara ABC kalau digabungin totalnya itu 2.200 triliun kayak gitu. Nah, terus cara hitung pendapatan nasional di negara ABC dengan menggunakan metode pendapatan itu gimana? Berarti tinggal ditambahin aja sebenarnya gitu. Misalnya Y sama dengan, nah rentnya ini berapa? Rentnya, total rentnya, total sewanya itu adalah 750 triliun. Kemudian total upahnya itu di situ udah ada angka 5.670. Kemudian total interestnya atau bunganya 600. Dan yang terakhir total profitnya adalah 2.200. Bentar ya, aku hapus dulu. Agak belibet ya. 600 ditambah dengan 2.200. Nah, ditotalin berapa nih? Kalau ditotalin angkanya adalah 9.200 gitu. Jadi, pendapatan nasional dengan metode pendapatan di negara ABC itu totalnya adalah 9.200 triliun rupiah. Jadi inilah angkanya ya. Kasih warna biru. Nih, berarti totalnya adalah 9.200 triliun rupiah. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami dan kita lanjut ke menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran. Jadi pendapatan nasional dengan metode pengeluaran ini dihitung berdasarkan pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh
setiap rumah tangga gitu ya, berdasarkan pengeluaran atau belanja. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, di suatu negara gitu kan ada yang namanya rumah tangga konsumen, ada yang namanya rumah tangga produksi, kemudian rumah tangga negara atau pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri gitu. Nah, terus ini ya misalnya di sini ada konsumsi rumah tangga konsumen. Kita tulis aja sebagai konsumsi atau belanja masyarakat gitu ya. Konsumsi masyarakat. Atau biasa disingkat dengan C atau disimbolkan dengan C yang artinya consumption. Terus kita juga ada yang namanya investasi. Biasanya investasi ini dilakukan oleh para produsen gitu ya, yang disimbolkan dengan I. Kemudian ada belanja pemerintah. Tuh, belanja pemerintah atau belanja negara atau pengeluaran pemerintah, pengeluaran negara sama aja. Ya, belanja negara yang biasanya disimbolkan dengan G atau artinya government gitu ya. Dan yang terakhir aktivitas dari masyarakat luar negeri atau aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat luar negeri itu pastinya ada kegiatan ekspor, ada kegiatan ekspor dan juga ada kegiatan impor kayak gitu. Nah, terus rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran itu gimana gitu. Nah, rumusnya adalah kayak gini nih. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi dengan M. Jadi yang C itu tadi yang ini ya, C itu adalah konsumsi masyarakat, I itu adalah investasi yang dilakukan oleh produsen, G adalah belanja yang dilakukan oleh negara gitu, dan yang terakhir X sama M itu adalah X itu adalah ekspor, M itu adalah impor gitu. Nah, misalnya di suatu negara, kita contohin aja negara ABC lagi ya. Negara ABC. Nah, si negara ABC ini sedang menghitung pendapatan nasional di negaranya. Misalnya kayak gitu. Nah, setelah menghitung belanja yang dilakukan oleh masyarakat negara ABC gitu. Misalnya di negara ABC ini ada 1 juta penduduk gitu. Nah, setelah digabungin gitu ya, ternyata belanjanya si penduduk ini katakanlah 6.000 triliun misalnya gitu. 6.000 triliun. Ini misalnya ya contoh aja gitu ya. Misalnya 1 juta penduduk ini penghasilannya totalnya tuh digabungin gitu ya, digabungin dan setelah dihitung-hitung itu angkanya adalah 6.000 triliun rupiah misalnya gitu. Terus investasi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha atau produsen yang ada di negara ABC setelah digabungkan antara produsen satu dengan produsen lainnya gitu ya, ternyata totalnya atau jumlahnya itu adalah 1.570 triliun misalnya kayak gitu. Terus belanja pemerintah setelah dihitung-hitung dijumlahin ternyata belanja pemerintah, belanja negara ABC itu totalnya adalah 1.800 triliun rupiah. Kemudian dari ekspor, hasil ekspor negara ABC ini berapa sih? Ekspornya adalah misal nih 800
triliun rupiah. Impornya adalah misalnya adalah 950 triliun rupiah. Oke, cara hitungnya gampang, kita tinggal masukkan ke rumusnya ya. Tuh. Y sama dengan C-nya berapa nih? Dan aku ganti pen dulu ya. Aku ganti pen dulu. Bentar aku agak ribet ya. Sabar-sabar. Oke. Kita hitung aja pendapatan nasionalnya, kita cari C-nya. C-nya ada ya 6.000 triliun rupiah. I-nya berapa? I-nya adalah 1.570 triliun rupiah. G-nya berapa? G-nya adalah 1.800. Kemudian X-nya atau ekspornya nilainya berapa? 800. Dan yang terakhir impornya adalah 950. Oke, berarti di sini bisa kita tulis 6.000 ditambah 1.570 ditambah 1.800 dikurangin dengan 150 ya. 800 kurangin 950 kan jadinya minus 150. Oke, berarti dihitung-hitung nih ya, hasilnya adalah 9.200 kayak gitu. Dengan ini 1.200, bentar. Aku takut ada yang salah nih. Coba aku hitung lagi, 6.000 ditambah 1.570 ditambah 1.800 dikurangi sama 150. Oh, ternyata ketemunya adalah 9.220. 1.220. Oke, aku jadi penasaran nih sama yang tadi. Ketika kita menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran itu hasilnya ini ya, bentar. Bentar nih. Coba kita balik ke sini ya. Takut salah hitung dan aku nggak teliti sepertinya. Oh iya, ini harusnya hasilnya adalah 9.220. Maaf ya, ini harusnya hasilnya adalah 9.220. Biar gak kelupaan, jadinya aku benerin sekalian ya. Oke. Ini ya hasilnya untuk metode pendapatan nasional dengan metode pendapatan hasilnya 9.220. Terus untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran hasilnya juga sama, yaitu 9.220. Oke, itu yang bisa aku sampaikan. Sekarang kita ingat-ingat lagi ya apa yang kita pelajari kali ini gitu ya di video kali ini. Yang pertama tadi kita udah belajar menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi. Jadi kalau menggunakan metode produksi yang ditambahkan itu adalah nilai tambahnya gitu. Jadi Y sama dengan nilai tambah 1 ditambah nilai tambah 2 dan ditambah nilai tambah berikutnya. Tergantung nilai tambahnya itu bakal ada berapa gitu. Bisa aja kan ada 4, ada 5, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi bisa nanti ditambahin gitu ya. Nilai tambah 1, ditambah nilai tambah 2, ditambah nilai tambah
berikutnya, kayak gitu. Terus metode pendapatan, tadi rumusnya apa? Metode pendapatan itu R atau rent ditambah W, wages, ditambah I, interest, ditambah dengan profit. Oke. Terus rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran sama dengan C plus I. C-nya itu consumption ya, atau konsumsi masyarakat, belanja masyarakat. Terus I itu investasi, G itu adalah belanja negara, kemudian ya ditambah dengan X dikurangi dengan M. Ekspor dikurangi dengan impor. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada request untuk supaya aku membahas materi tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.